Hai semuanya, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor tambang, terutama pada komoditas tembaga. Cadangan tembaga Indonesia termasuk yang terbesar di dunia, bahkan menduduki posisi ke-7 sebagai negara dengan cadangan tembaga terbesar. Namun sayangnya, selama ini, kekayaan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar konsentrat tembaga Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah ke negara lain seperti Jepang dan Spanyol, sehingga nilai tambahnya lebih banyak dinikmati oleh negara-negara tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Jokowi menyadari pentingnya hilirisasi tambang untuk memaksimalkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu upaya nyata yang sudah dilakukan adalah pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Smelter ini akan memproses konsentrat tembaga yang menjadi produk setengah jadi atau bahkan produk jadi yang tentunya akan meningkatkan nilai jual komoditas tersebut. Dengan dibangunnya smelter ini, diharapkan seluruh konsentrat tembaga yang sebelumnya diekspor dapat diolah di dalam negeri. Proyek ini bukan hanya akan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, dengan memproduksi tembaga di dalam negeri, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor produk olahan tembaga dari luar negeri. Pembangunan smelter di Gresik merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri tambang. Jokowi telah memerintahkan seluruh perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang berkaitan dengan pertambangan untuk membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri. Tujuannya agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan bisa menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Pada tahap awal, smelter di Gresik ini akan mampu mengolah sekitar 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan menghasilkan sekitar 600.000 ton katoda tembaga dengan kadar kemurnian mencapai 99,9%. Selain tembaga, fasilitas ini juga akan memproduksi logam mulia seperti emas dan perak. Diperkirakan sekitar 35 hingga 40 ton emas akan dihasilkan setiap tahun dari proses pemurnian ini. Saat ini, Indonesia baru memiliki 2 smelter tembaga, yaitu PT Smelting di Gresik dan PT Batu Tua Tembaga Raya. PT Smelting sendiri merupakan perusahaan patungan antara PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan Jepang. Namun, dengan dibangunnya smelter baru oleh PT Freeport, kapasitas produksi tembaga dalam negeri diharapkan akan meningkat drastis dan Indonesia bisa mengolah lebih banyak konsentrat tembaga di dalam negeri. Dengan adanya proyek hilirisasi tembaga ini, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mempercepat transformasi menuju negara maju. Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya berdampak positif pada sektor industri tambang, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.